Sebuah berita duka keluar dari sebuah suara yang berasal tua musola dekat rumah Dewi. Sesaat setelah dia pulang dari musola. "Mas Guntoro?" tanya Dewi dalam hati. Ia ragu dengan berita duka yang barusan ia dengar. Dewi mengerutkan dahinya sambil berjalan keluar rumah dan memperhatikan lagi suara dari musola. "Benar, Mas Guntoro," ucap Dewi dalam hati. "Guntoro meninggal, Guntoro meninggal," teriak Gofur tetangga rumah Dewi. Hal itu membuat Dewi berjalan ke dalam rumah mencari ibunya. "Bu, Mas Guntoro meninggal," ucap Dewi pada ibunya yang sedang santai nonton TV di ruang tengah. "Iya nak, ibu sudah dengar," jawab ibunya. Dewi kembali keluar rumah karena banyak tetangganya ramai karena berita yang tiba-tiba ini. Beberapa warga yang juga mendengar berita duka yang diumumkan musola terlihat keluar dari rumahnya. Mereka kaget dengan berita kematian Guntoro yang tiba-tiba. Gimana ceritanya si Guntoro bisa meninggal? Begitulah pertanyaan yang dilontarkan setiap warga yang keluar dari rumah. Pasalnya, sehari sebelum berita kematiannya muncul, banyak warga yang masih menjumpainya sedang nongkrong dengan teman tongkrongannya di tempat biasa mereka nongkrong. Banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana Guntoro bisa meninggal tiba-tiba, tapi tidak seorang pun mengetahui kronologi kematian Guntoro. Pagi yang semula tenang tiba-tiba ramai akibat berita kematian Guntoro. Hari itu, berita tentang kematian Guntoro cepat menyebar ke seluruh telinga warga desa Gelagah. Hal itu disebabkan karena Guntoro bukanlah seorang warga biasa di desa Gelagah. Bukan karena jabatan atau sifatnya yang bijaksana, tapi pemuda yang berusia 22 tahun itu terkenal bajul atau preman di desanya. Banyak perilakunya yang meresahkan warga desa, sehingga berita kematiannya banyak menyita perhatian warga. Banyak kebiasaan Guntoro dengan teman-teman gerombolannya yang sangat mengganggu ketentraman warga desa Gelagah, mulai dari mabuk-mabukan hingga menjadi debt collector penagih hutang, suruhan orang kaya yang ada di sekitar desa. Guntoro pun sempat dikurung di balik jeruji besi beberapa bulan karena tertangkap sedang memalak anak-anak yang baru pulang sekolah. Perilakunya yang banyak menyakiti warga itu membuat beberapa warga bukannya ikut berbelasungkawa, malah terlihat senang dengan kematian Guntoro. Karena dengan kematiannya, desa akan kembali aman dan tenang dari orang-orang sepertinya. "Akhirnya meninggal kamu, Gun. Sekarang desa jadi aman," cetus Bambang yang rumahnya berada di samping tempat Guntoro sering nongkrong. Bambang sudah lama resah karena keramaian Guntoro dan teman-temannya sering mengganggu Bambang dan keluarganya. "Nggak boleh begitu, Bang," ujar Gofur. "Itu azab buat orang yang suka membuat sakit orang banyak," tandas Bambang. Hari itu, desa Gelagah ramai akibat kematian Guntoro. Suasana rumah Guntoro pun ramai, didatangi warga untuk takziah dan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarganya. Tapi, warga yang datang bingung karena tidak ada jenazah Guntoro di rumahnya. Hanya ada ibunya, Bu Ngatinah, dan dua adiknya di rumah Guntoro, yakni Suraji dan Wawan. "Jenazah Guntoro di mana?" tanya salah seorang warga yang bernama Bundari kepada Ngatinah, ibunda Guntoro. "Masih di rumah sakit, Bu," ujar Ngatinah. "Maaf, Bu, meninggalnya kenapa ya?" tanya Bundari lagi. Belum sempat Ngatinah menjawabnya, tiba-tiba ia menangis. Ia sangat terpukul dengan kepergian anaknya yang tiba-tiba. Bundari pun
menenangkannya sambil meminta maaf kepadanya karena telah menanyakan hal demikian. "Tidak Bundari, tidak apa-apa. Saya juga kaget mendapat kabar Guntoro meninggal. Tadi malam ada orang kesini memberi kabar kalau Guntoro meninggal dipukuli warga di jalan timur desa," ucap Ngatinah sambil menyeka setiap air keluar dari kedua matanya. "Loh, Guntoro ada masalah apa, Bu?" Saut salah seorang warga yang ternyata mendengarkan pembicaraan Bundari dan Ngatinah. "Hus," tegur ibu-ibu yang lain sambil mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Ngatinah masih menangis di atas kursi di depan rumahnya, menangisi kepergian anak semata wayangnya yang meninggalkannya selamanya. Tak berselang lama, sirine ambulan terdengar dari kejauhan. Suaranya yang semakin mendekat membuat Ngatinah yakin jika ambulan itu akan ke rumahnya membawa jenazah anaknya. Dan benar saja, ambulan itu berhenti tepat di depan rumah Guntoro. Tapi tidak hanya mobil ambulan yang datang, satu mobil lagi datang dengan berisikan 2 orang polisi di dalamnya. Isak tangis keluarga Guntoro pun menyambut kedatangan jenazah Guntoro di rumahnya. Beberapa warga membantu memindahkan jenazah Guntoro yang sudah berada di dalam keranda jenazah. 2 orang polisi terlihat masih dalam mobil menunggu situasi yang tepat untuk menuju rumah Guntoro. Saat sudah kondusif, 2 orang polisi tersebut turun dan berjalan ke rumah Guntoro. "Assalamualaikum," ucap salah satu polisi lengkap dengan seragam dinasnya. Ngatinah yang mengetahui kedatangannya pun menghampirinya. "Waalaikumsalam," jawab Ngatinah sambil mempersilahkan mereka duduk. Dalam kedatangan kedua polisi tersebut, ternyata mereka membawa sebuah kabar kurang mengenakan tentang kematian Guntoro. Polisi tersebut menjelaskan jika tadi malam Guntoro dengan kedua temannya tertangkap warga saat akan mencelakai orang yang sedang melintas di jalan yang ada di timur desa. Kemudian, karena orang yang akan dicelakainya berteriak dan membunyikan klasongnya berkali-kali, membuat 2 orang warga yang berada tak jauh dari sana memanggil segerombolan warga yang sedang ronda malam tak jauh dari tempat kejadian. Di situ, Guntoro dan kedua temannya babak belur dihajar warga. Nahasnya, benturan keras yang menghantam kepala Guntoro membuatnya tak sadarkan diri seketika dan meninggal saat sedang perjalanan ke rumah sakit, ujar polisi tersebut. 2 temannya dan warga yang memukulinya sudah kami amankan di polsek, Bu. Sekali lagi kami turut berduka cita, tambah polisi tersebut sambil berpamitan pulang. Penjelasan polisi tersebut membuat warga yang ada di rumah Bu Ngatimah pun saling berbisik. Mereka tidak menyangka jika akhir hidup dari Guntoro, si bajul desa, berakhir seperti ini. Di siang menjelang sore hari itu, jenazah Guntoro akan segera dimakamkan. Tapi ada hal janggal saat beberapa warga akan mengangkat jenazah Guntoro. Pasalnya, darah segar mengalir dan menetes ke tangan salah satu warga yang akan mengangkat jenazah Guntoro. "Sebentar, Pak, ini keluar darahnya." "Ngadep pakirian, Pak," ujar Ngatinah sambil membuka sedikit penutup di keranda sambil membersihkan darah yang ternyata keluar dari kepala jasad anaknya. "Astagfirullah," teriak Ngatinah sesaat setelah menyeka kain di atas jasad anaknya. Di situ, Ngatinah melihat wajah anaknya yang penuh dilumuri darah hingga membasahi kain kafannya. Ia buru-buru membersihkan seluruh darah yang masih tersisa di wajahnya. Walau sudah dimandikan dan dikafani dari rumah sakit, ternyata luka parah yang ada di kepala Guntoro masih mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah Ngatinah beres membersihkan bekas dari wajah jenazah anaknya, prosesi pemakaman Guntoro mulai dilakukan. Banyak warga desa mengiringi perjalanan jenazah Guntoro menuju peristirahatan terakhirnya. Bu Ngatinah dengan para saudaranya mengiringi jenazah Guntoro di belakang.
Walaupun banyak warga yang membenci Guntoro semasa hidupnya, tapi masih banyak juga warga yang bersimpati terhadap kematian Guntoro. Letak tempat pemakaman umum (TPU) di sana berada di timur desa. Biasanya, TPU di sana digunakan untuk pemakaman bagi warga 3 desa yang berada di sekitar sana. Timur desa, yang tidak salah, artinya rombongan iring-iringan jenazah Guntoro melewati tempat di mana Guntoro dipukuli warga yang menyebabkannya tewas saat hendak diberi pertolongan di rumah sakit. Bekas tanah yang digunakan untuk menutupi daerah Guntoro pun masih sangat ketara di sana. Bahkan, beberapa warga saling bercerita mengenai kematian Guntoro saat melewati jalan itu. Nggak boleh ngomongin orang yang sudah meninggal, apalagi orangnya masih berada di sini, di depan kita, tegur salah satu warga. Sesampainya di area TPU, pemakaman langsung dilakukan di akhir pemakaman. Ngatinah menyampaikan banyak rasa terima kasih dan permintaan maaf kepada seluruh warga. Terima kasih telah membantu proses pemakaman anaknya dan permintaan maaf atas segala kesalahan yang sudah banyak anaknya perbuat semasa hidupnya. Tidak ada kata selain maaf yang bisa dikatakan, Bu Ngatinah sambil berlinang air matanya. Awan mendung datang seiring dengan selesainya pemakaman Guntoro. Para warga berduyun-duyun berlarian kembali ke rumahnya masing-masing agar tidak didahului hujan. Dalam perjalanannya pulang hingga sampai di rumah, Bu Ngatinah menyesali caranya yang gagal mendidik anaknya hingga dewasa. Menjadi orang yang sulit diatur dan banyak merugikan banyak orang. Bahkan di akhir hidupnya, anaknya meninggal dengan cara yang tragis seperti itu. Ya Allah, maafkan saya telah gagal mendidik anakku. Ampuni segala dosa-dosa anakku. Ya Allah, semoga Engkau mengampuninya. Ucap doa seorang ibu kepada Sang Penciptanya. Meski semasa hidupnya banyak mengecewakannya, tapi Ngatinah tetap menyayangi anak semata wayangnya itu. Kini tidak ada kata selain sepi yang ada dalam benak Ngatinah. Suaminya sudah lama meninggal karena sakit saat Guntoro masih SMP. Sekarang anak satu-satunya juga sudah meninggalkannya untuk selamanya. Sudah Mbak, yang sabar. Kalau kamu ada perlu apa-apa, bilang saja sama saya. Tidak perlu sungkan, kita kan saudara, ucap kedua adiknya. Selayaknya warga-warga desa dan sudah menjadi tradisi di sekitar desa Gelagah hingga sekarang. Jika ada salah satu warga ada yang meninggal, maka akan dilakukan tahlilan dan yasinan di rumahnya hingga 7 hari setelahnya. Hal itu pun berlaku bagi keluarga Ngatinah. Malam itu, setelah kematian Guntoro, diadakan tahlil dan yasinan di rumahnya. Hingga di suatu malam hari, tepat 7 hari setelah kematian Guntoro, dan setelah acara tahlil yasinan di rumah Guntoro selesai, Ngatinah yang masih tidur tiba-tiba terbangun di tengah malam karena merasa haus. Dengan langkah gontai, Ngatinah berjalan menyusuri rumah menuju dapur sambil merasakan tenggorokannya yang sudah terasa kering. Pada rumah pedesaan zaman dulu, bahkan sampai sekarang, biasanya dapur rumah atau orang sana sering menyebut dengan pawon, terletak di paling belakang dengan luas yang cukup besar. Di sana, Ngatinah mengambil kendi berwarna coklat terisi air untuk dituangkan ke dalam cangkir. Setelahnya, belum sempat Ngatinah meletakkan gelasnya, tiba-tiba dia mendengar suara Suraji, adik laki-lakinya yang kebetulan masih menginap di rumahnya dan tidur di kamar Guntoro, tiba-tiba memanggilnya. Mbak, Mbak. Awalnya Ngatinah ragu, tapi suara Suraji yang memanggilnya ia dengar lagi. Ngatinah memastikannya sekali lagi, apakah benar
Suraji yang memanggilnya atau karena efek ngantuknya saja. Ternyata benar, suara itu adalah suara Suraji yang berada di dalam kamar Guntoro. Maka setelah ia meletakkan gelasnya, Ngathinah berjalan ke arah kamar Guntoro yang hanya berjarak 2 meter dari pintu kamarnya. Mbak, Mbak, suara itu muncul lagi dan kedengaran dan agak keras di telinganya. Bu Ngathinah semakin penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Suraji. Kenapa tidak keluar kamar? Kok malah teriak-teriak memanggil dari dalam kamar? Gumam Ngathinah heran. Rasa penasaran Ngathinah bertambah saat ia berdiri di depan pintu kamar Guntoro. Karena hidungnya mencium bau gosong disertai bau amis yang tidak biasanya berasal dari dalam kamar Guntoro. Ngathinah lantas membuka pintu kamar Guntoro berlahan. Suraj, ucapnya tiba-tiba terhenti, tak kalah melihat ke dalam kamar Guntoro. Karena yang ia lihat di sana tidak hanya Suraji yang tengah tidur di atas kasur, tapi ia juga mendapati seonggok makhluk berbalut kain hitam legam dan berkuncup tengah terlentang di atas kasur tepat di samping Suraji tidur. Pocong dengan kain kafan berwarna hitam legam dengan banyak bekas darah yang masih basah di kain kafannya berada di sana. Bau amis dan gosong barusan berasal dari sana. Ngathinah berteriak di dalam hatinya. Ia pun langsung berlari keluar dan menutup pintu kamar Guntoro dengan keras. Langkahnya terbirit-birit lalu masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dia menutup wajahnya dengan selimut yang biasa ia pakai tidur. Tidak ada apapun di dalam kamarnya, hanya lampu penerang yang berpijar kuning redup di langit-langit kamarnya. Sebenarnya Ngathinah sudah biasa dengan suasana seperti itu. Tapi malam itu berbeda dari malam-malam biasanya. Itu karena dia dan rumahnya baru saja disambangi pocong hitam yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Ngathinah tidak lagi bisa tidur walau ia berusaha berkali-kali memejamkan matanya. Ngathinah hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya sambil menahan rasa takut yang berkecamuk pada dirinya. Mbak. Lagi-lagi panggilan itu terdengar lagi di telinga Ngathinah. Kali ini suaranya lebih keras seperti sedang marah kepadanya, lebih menakutkan. Ngathinah hanya mampu berdoa agar kejadian saat itu cepat berlalu. Kita akan lanjut ke part kedua. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.